Sepanjang tahun 2021 kemarin, kehadiran smartphone Infinix di Indonesia sudah mulai mendominasi. Tak hanya di kelas entry saja, Infinix juga berani rilis sebuah perangkat yang unggulkan kemampuan kamera. Kali ini di awal 2022, Infinix Zero 5G diresmikan sebagai smartphone 5G pertamanya plus bawa tampilan premium. Bisa dibilang ini adalah flagship atau versi terbaik dari Infinix saat ini. Meski memang secara spesifikasi lengkap tidak akan bersaing dengan iPhone 13 Pro maupun Galaxy S22 Ultra yang bakal dirilis nanti malam. Setidaknya brand Nawan Transsion Holdings ini keluar dari tradisinya yang sejak lama fokus pada smartphone 1-2 jutaan. Infinix baru saja merilis flagship terbaru mereka. Ponsel itu merupakan sebuah langkah besar untuk Infinix. Seperti namanya, Zero 5G adalah ponsel pertama perusahaan itu yang mendukung 5G. Masih dari perusahaan induk yang sama, Infinix Zero 5G bukanlah yang pertama sebagai smartphone 5G. Ticino Mobile yang juga sudah eksis di tanah air turut rilis Ticino Pova 5G di India. Secara spesifikasi emang mirip termasuk teknologi layar dan prosesornya. Namun penawaran dari Infinix masih terlihat lebih menarik. Dilihat dari tampilannya, desain Infinix Zero 5G terlihat stylish namun sekaligus mirip seperti Oppo Find X3 Pro. Terutama pada bagian modul kamera belakangnya di mana tonjolannya dibuat terintegrasi dengan lekukan yang natural. Infinix menyebutnya dengan unik curve design, mereplikasinya menggunakan material plastik yang dibuat menyerupai kaca. Hadir dalam 3 opsi warna Cosmic Black, Horizon Blue, and Skillet Orange. Oke, mungkin tidak usah banyak cincong lagi, berikut ini adalah review spesifikasi dan harga dari Infinix Zero 5G Indonesia. Infinix Zero 5G memiliki desain yang menurut saya cukup menarik perhatian, yang sangat berbeda dari kebanyakan smartphone Infinix di pasaran. Di sisi belakangnya, smartphone ini menawarkan desain gradasi warna solid yang jika dilihat mirip smartphone flagship Oppo Find X3 Pro. Perangkat ini memiliki postur yang bisa dibilang cukup bongsor, dengan dimensi berukuran 164,1 x 75,7 x 7,8 mm. Bobotnya juga lumayan dengan berat perangkat sebesar 199 gram. Namun demikian, dengan bobot dan posturnya, smartphone ini cukup nyaman digunakan, terasa pas saat dipegang. Infinix Zero 5G masih mengusung jack audio 3,5 mm untuk penggunaan headset yang berada bagian bawah perangkat, berdampingan dengan slot USB Type-C. Di sisi kanan perangkat terdapat tombol untuk menaikkan atau menurunkan volume dan mengunci layar. Tombol kunci layar juga dimanfaatkan Infinix untuk menyematkan sensor sidik jari. Sedangkan di sisi berlawanan terdapat slot untuk SIM card dan tambahan memori penyimpanan. Sektor layar jadi salah satu fitur yang diandalkan Infinix Zero 5G. Dengan ukuran 6,78 inci, panelnya menggunakan IPS yang jelas tidak lebih baik dari sisi kualitas dibanding AMOLED. Resolusi yang diusungnya yaitu FHD+ atau 1080x2400 pixel. Spesifikasi lainnya juga bagus. Punya color gamut DCI-P 3 100% dan kontras rasio 100:1, yang menentukan akurasi dan tingkat ketajaman warna. Serta brightness 500 nits yang membuatnya tetap nyaman dilihat meski berada di bawah terik matahari. Sementara rasio layar ke perangkat sebesar 92%, sehingga bisa dibilang cukup luas dan lega. Untuk kecepatan layar ponsel ini sebesar 120 Hz dengan touch sampling rate 240 Hz. Yang kami sayangkan di sini adalah layar dari smartphone ini cuma pakai layar IPS aja. Padahal di series pendahulunya smartphone Zero sudah pakai layar AMOLED. Dari semua hal keren yang ditawarkan oleh Infinix Zero 5G, penggunaan chipset MediaTek Dimensity 900 memperjelas posisinya di kelas menengah ke atas. Meski demikian, SoC tersebut dimanufaktur menggunakan teknologi fabrikasi 6 nanometer, sama dengan fabrikasi chipset kelas flagship Dimensity 1200. Untuk menjaga suhu ponsel tetap stabil, Infinix Zero 5G juga dibekali heat pipe, thermal module 2.0 dan 3D cooling master, yang akan terus memonitor suhu ponsel agar tidak melebihi batas wajar. Di harga 3 jutaan, kami jarang melihat smartphone yang pakai chipset Dimensity 900. Mungkin ini menjadi ponsel pertama yang memakai chipset Dimensity 900 di Indonesia. Menariknya, skor Antutu dari smartphone ini tembus sampai 480 ribuan. Artinya smartphone ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Kinerja dari prosesornya ini turut diperbantukan dengan kehadiran RAM 8 GB, dengan tambahan memori virtual 3 GB.
serta memori internal 128 GB. Infinix juga menyediakan slot memori eksternal yang bisa menampung micro SD hingga 256 GB. Demikian juga dengan memori internal 128 GB yang kami rasa sudah lebih dari cukup untuk menyimpan aplikasi dan file. Sistem operasinya menjalankan Android 11 yang dilapisi dengan tampilan antarmuka XOS 10. Pembahasan Infinix Zero 5G masuk ke bagian kamera, sayangnya untuk segi kamera kami bisa anggap biasa aja. Karena resolusi kamera Infinix Zero 5G sebesar 48 MP yang mengalami penurunan signifikan dari pendahulunya. Resolusi kamera ini sama seperti Infinix Zero X Neo. Selain kamera utama tadi, Infinix juga memberikan dua kamera pendukung lainnya yang terdiri dari kamera depth 2 MP dan kamera telefoto 13 MP. Sementara untuk keperluan selfie, Infinix Zero 5G mengakomodir kebutuhan ini melalui kamera 16 MP. Untuk rekaman videonya, kamera Infinix udah support perekaman video hingga 4K pada 30 fps. Di harga 3 jutaan, HP Redmi Note 11 Pro dan Realme 9 Pro justru cuma support perekaman video 1080 pixel aja. Yang patut kami sayangkan, smartphone ini tidak mempunyai fitur OIS. Andaikan punya fitur OIS di harga 3 jutaan, smartphone ini akan sempurna untuk dimiliki. Kemudian Infinix Zero 5G juga sudah mendapat kelengkapan fitur konektivitas jarak dekat, yakni koneksi NFC, Bluetooth 5.2, dual speaker, USB Type-C 3.1, dan USB on the go yang sangat akurat. Sebagai penopang daya, smartphone ini menggendong baterai dengan kapasitas 5000 mAh, dengan menyertakan teknologi pengisian daya 33 Watt aja. Tak cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja, kami pun juga akan turut serta mengulas banderol atau harga Infinix Zero 5G terbaru. Untuk harganya sendiri, smartphone ini sudah mulai dijual di harga $269 Amerika Serikat, which is literally kalau saya convert ke mata uang rupiah sebesar 3,8 juta rupiah aja. Perlu kalian catat, harga tersebut merupakan harga Eropa. Jika masuk pasar Indonesia, harganya bisa lebih murah 200 sampai 300 ribuan. Smartphone ini kemungkinan besar bakal tiba di pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia pada Maret 2022 mendatang. Jika kami menemukan update tentang perilisan HP ini di Indonesia, kemungkinan besar kami akan infokan di tab komunitas YouTube kami. Oke, itu dia tadi pembahasan lengkap mengenai harga dan spesifikasi lengkap dari HP baru yang sudah dirilis, yakni Infinix Zero 5G. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.